Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di Dadi Timar. Saya Eko Morianto menyapa penjenengan seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Timar ini. Sebelum saya memulai konten, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pahlawan, karena kebetulan hari ini bertepatan dengan saya membuat konten ini 10 November 2021. Tema Hari Pahlawan kali ini adalah pahlawanku, inspirasiku. Jadi bertolak dari situ, rekan-rekan, saya ingin mengajak penjenengan seluruhnya, mari sama-sama kita menjadi pahlawan, minimal buat diri kita sendiri, syukur bisa merambah kepada keluarga, lingkungan, masyarakat, kemudian dimanapun kita berada, di lingkungan desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Saya juga berharap rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini seluruhnya saja senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa mendapatkan nikmat dan terhindar dari balak dan bencana. Rekan-rekan, ada hal yang baru yang ingin saya sampaikan. Konten ini nanti akan saya kasih judul tentang penjelasan tentang Permendes PDT nomor 15 tahun 2021. Penjelasan. Saya kasih judul eksplanasi saja. Eksplanasi Permendes PDT nomor 15 tahun 2021. Dan ini ada hal yang baru memang. Inilah Permendes 15 tahun 2021. Ya, saya sudah cetak dan ini baru diundangkan tanggal 3 November 2021. Sekarang tanggal 10, jadi ini tepat 7 harinya begitu ya. 7 harinya. Memang sengaja saya tunggu ini, saya paskan dengan momentum Hari Pahlawan. Permendes nomor 15 tahun 2021 ini rekan-rekan mengatur tentang tata cara pembentukan pengelolaan kegiatan DBM, dana bergulir masyarakat, eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, atau kita lebih familiar dengan istilah XPNPM. Jadi ini adalah tata cara pembentukan pengelolaan kegiatan DBM XPNPM menjadi BUMDes bersama. Inilah yang menjadi rambu-rambu nanti, karena di dalam sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa, kemudian tindak lanjut juga dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian muncullah aturan yang dibuat ini tentang tata cara pembentukan pengelolaan kegiatan DBM XPNPM menjadi BUMDes bersama. Ini untuk wilayah Kabupaten Magetan, ada 13 kecamatan, dan ini saya sudah baca dan ingin saya sampaikan penjelasannya begitu ya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Permendes PDT nomor 15 tahun 2021 ini tentang perubahan dari DBM XPNPM menjadi BUMDes bersama. Di sana ketika kita berbicara ini, rekan-rekan, saya sampaikan bahwa sudah menjadi amanah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP 11, dan juga yang terbaru ini adalah Permendesan nomor 15 tahun 2021 ini terkait dengan transformasi XPNPM menjadi BUMDes bersama. Kalau kemarin saya sudah buat transformasi BUMDes bersama, kali ini saya nanti kasih judul eksplanasi Permendes atau penjelasan tentang Permendes PDT ini nomor 15 tahun 2021. Jadi saya ingin mereview kembali rekan-rekan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, atau dulu dikenal PNPM Mandiri Pedesaan, itu tujuan utamanya adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis pada pembangunan partisipatif. Ini yang dulunya kenapa roh PNPM ini dananya bisa bergulir sampai dengan sekarang, dan tentunya hal ini XPNPM ini berkaitan juga dengan kerjasama antar desa. Kalau kita berbicara tentang kerjasama antar desa, tentunya kita tidak bisa lepas dari Permendagri nomor 96 tahun 2017. Nah,
Saya akan khususkan tentang memberikan penjelasan tentang XPNPM yang harus bertransformasi menjadi BUMDes bersama. Prinsip-prinsip dasar pembentukan BUMDes bersama melalui transformasi XPNPM Mandiri Pedesaan ini menjadi BUMDes bersama ini ada beberapa rekan-rekan. Yang pertama adalah kepemilikan bersama masyarakat. Jadi prinsip-prinsip dasarnya itu. Jadi XPNPM ini adalah milik bersama masyarakat, bukan milik perorangan, sekelompok orang, pengurus atau golongan. Jadi ini adalah milik masyarakat. Ini penekanan dalam. Kemudian dikelola dengan cara prinsip yang kedua, partisipatif dan demokratis. Kemudian yang ketiga adalah sederhana, berpihak dan melindungi. Yang keempat adalah keterbukaan dan kemandirian. Yang kelima, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian yang keenam, terkendali dan seimbang. Dan yang ketujuh adalah berkelanjutan. Itulah prinsip-prinsip dasar dalam transformasi XPNPM. DBM XPNPM ini menjadi dana yang dikelola oleh BUMDes bersama. Prinsip-prinsipnya tetap dianut di sana adalah bagaimana kita menanggulangi kemiskinan dengan lahirnya BUMDes bersama ini. Nah, karena ini hal yang baru, rekan-rekan, saya izin menyampaikan beberapa hal. Jadi pencapaian penanggulangan kemiskinan ini melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau kita lihat rujukannya, pemberdayaan masyarakat desa itu apa toh? Pemberdayaan masyarakat desa itu adalah, kalau saya cuplik di secara teori dulu ini mudah-mudahan jenengan tidak bosan ini karena saya ngomong teori dulu ini. Upaya mengembangkan kemandirian. Jadi pemberdayaan masyarakat desa itu adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Itulah yang dikatakan pemberdayaan. Jadi bagaimana serangkaian upaya untuk menumbuhkan kemandirian, apalagi ini negara kita sedang diuji, bahkan dunia sedang diuji terkait dengan adanya COVID-19. Jadi sekali lagi, DBM XPNPM ini wajib hukumnya bergeser menjadi BUMDes bersama. Kemudian pengelolaan kegiatan XPNPM ini wajib menjadi BUMDes bersama. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian pembentukannya dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengalian aset, pengalian kelembagaan, yang kedua pengalian personil, dan yang keempat adalah pengalihan kegiatan usaha. Kemudian saya ingin menyampaikan rekan-rekan bahwa di beberapa kecamatan ini menjadi isu yang menarik karena bagaimana nanti pelaksanaan transformasi XPNPM ini. Apa saja tahapannya? Ini saya akan cuplik inti-intinya begitu. Tahapan pembentukan BUMDes bersama XPNPM ini, jadi transformasi XPNPM ini diawali dengan kegiatan tentunya sosialisasi dulu. Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah yang mengampu tentang kegiatan XPNPM. Jadi mulai ini kalau amanahnya kita lihat mulai dari provinsi itu diberikan amanah untuk memberikan sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah di provinsi yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat. Sama di kabupaten juga yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat itu untuk Kabupaten Magetan untuk saat ini ada di tempat saya di Dinas PMD, dan ini menjadi salah satu tugasnya. Kemudian setelah sosialisasi tentunya ada kegiatan untuk melakukan penghitungan besaran keseluruhan nilai aset. Di dalam Permendes ini sudah diatur bahwa reviewnya ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Jadi
review aset penjenengan yang tergabung di dalam PNPM, unit pengelola UPK itu melakukan. Jadi setelah sosialisasi, seluruh UPK melakukan penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat. Sekali lagi, karena PNPM ini, ex-PNPM ini dulu yang memanfaatkan adalah kelompok-kelompok masyarakat. Saya ulangi, UPK, unit pengelola kegiatan, melakukan penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat. Hasil penghitungan diserahkan kepada Bupati untuk dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten. Jadi nanti akan ada review oleh Inspektorat Kabupaten. Setelah ada review, maka dinas yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di tempat saya menyampaikan sosialisasi yang diikuti oleh camat, pengurus UPK dan BKAD kecamatan. Ini yang saya maksud BKAD ini adalah BKAD-nya ex-PNPM, dan wakil kelompok pemanfaat dana bergulir, jadi kelompok-kelompok masyarakat dalam forum sosialisasi ini. Jadi artinya dalam forum sosialisasi ini nanti penjenengan akan bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu Camat dan Inspektorat untuk menyampaikan sosialisasi tentang tahapan transformasi ex-PNPM menjadi BUMDes bersama. Pada kesempatan itu juga Inspektorat akan menyampaikan hasil review terkait dengan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat sebagai bahan untuk musyawarah antar desa. Inilah tahap persiapannya. Kemudian setelah ada itu, kepala desa menyelenggarakan sosialisasi juga yang diikuti oleh perangkat desa, BPD, perwakilan masyarakat, dan juga tokoh masyarakat. Jadi itu arahnya untuk persiapan. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan ini rekan-rekan diawali transformasi ini tentunya dengan musyawarah desa. Jadi rencana pembentukan BUMDes bersama dari pengelola kegiatan DPM ex-PNPM Mandiri Pedesaan. Kemudian musyawarah desa itu diperolehlah mandat kepala desa untuk melakukan kerjasama antara desa dengan desa lain dalam wilayah operasional ex-PNPM ini untuk membentuk BUMDes bersama. Kemudian nanti ditindaklanjuti dengan delegasi. Jadi pemberian delegasi, kewenangan delegasi dari desa untuk mengikuti musyawarah desa. Jadi musdes ini nantinya di desa dulu, kemudian dari desa nanti akan dibawa ke musyawarah antar desa. Kemudian yang berikutnya, dalam musyawarah nanti, rekan-rekan, musyawarah antar desa tadi diawali dari musyawarah desa nanti akan menghasilkan peraturan desa tentang persetujuan rencana pendirian BUMDes bersama. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tidak setuju? Berarti tidak sejalan dengan aturan ini, karena ini hukumnya adalah wajib. Jadi tidak ada ketika persetujuan ini, artinya karena amanah peraturan ini mewajibkan ex-PNPM ini harus menjadi BUMDes bersama, maka persetujuan itu di peraturan desa tentang persetujuan rencana pendirian BUMDes bersama ini menjadi hal yang wajib yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Desa. Makanya nyuwun tulung, nanti tentunya ini harus ada komunikasi yang baik antara seluruh kepala desa yang ada dalam satu wilayah ex-PNPM ini. Di sana nanti akan memunculkan perdes, kemudian surat mandat kepada kepala desa dan surat mandat delegasi. Ada beberapa nanti secara teknis kami akan sampaikan pada saat sosialisasi di lapangan, karena formulirnya banyak banget. Kalau kita lihat di lampirannya ini sudah ada contoh-contohnya tentang bagaimana kita membuat tahapan pelaksanaannya. Selanjutnya setelah musyawarah di desa itu selesai, maka dilanjutkan dengan musyawarah antar desa. Nah, kalau di dalamnya itu ada kelurahan, sekali lagi di dalam
Permendes ini juga diatur karena kan kalau di dalamnya ada kelurahan dalam lingkup itu, maka yang membentuk itu adalah tetap, karena ini namanya BUMDes bersama, yang membentuk adalah seluruh kepala desa. Nah, pemerintah kelurahan itu hadir tetapi tidak masuk dalam pembuatan peraturan desa. Kenapa? Karena kelurahan itu wilayah administratif, tidak sama seperti desa atau bukan desa. Tetapi dalam musyawarahnya, untuk teman-teman saya yang menjabat sebagai lurah dan utusan delegasinya, karena mewakili masyarakatnya yang memperoleh manfaat dari PNPM ini, untuk ikut hadir di dalam musyawarah antar desa. Musyawarah antar desa nanti akan membahas dan menghasilkan. Jadi ketika musyawarah itu akan membahas dan menghasilkan, yang pertama adalah peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes bersama dari pengelolaan kegiatan ex-PNPM. Jadi Permakades tentang pendirian BUMDesma atau BUMDes bersama. Kemudian akan membuat juga peraturan bersama kepala desa Permakades tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes bersama. Jadi ada pembentukannya, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam penyusunannya. Jadi sekali lagi diawali dari pembentukan BUMDes, melakukan musyawarah antar desa yang diawali dari musdes di masing-masing desa untuk transformasi ini. Karena ini hal yang baru, nanti insya Allah Permendes ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu Kepala Desa dan Bapak Ibu Camat di wilayah Kabupaten Magetan, untuk teman-teman nanti seperti apa mekanisme pembentukannya, kemudian bagaimana cara kita melakukan kegiatan, nanti kita akan rangkum di dalam kegiatan selanjutnya. Jadi itu pendahuluan dari saya terkait dengan penjelasan dulu, ini baru sampai tahap pembentukan ya rekan-rekan. Karena di dalamnya nanti masih ada lagi, di samping pembentukan adalah jadi kalau kita bedah begitu ya, Permendes ini yang pertama intinya adalah sama, semua peraturan pasti ada ketentuan umum. Kemudian bab 2 itu mengatur tentang pelaksanaan pembentukan pengelolaan kegiatan DBM ex-PNPM menjadi BUMDes bersama. Kemudian di sana ada pengalihan aset dan lain sebagainya, gitu, musdes. Bab 3-nya cukup banyak isinya. Bab 3 tentang pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan bab 4-nya adalah di ketentuan peralihan. Jadi ada, kalau kita lihat ini ada beberapa substansi yang harus dijelaskan secara bertahap. Tentunya saya akan menyampaikan dulu tadi yang sudah saya sampaikan tentang tahapan transformasi ex-PNPM menjadi BUMDes bersama. Kalau kemarin masih banyak yang menunggu aturannya mana, ini aturannya sudah ada. Ya, aturannya sudah ada, diatur di dalam Permendes nomor 15 tahun 2021. Itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mungkin dalam penjelasan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi dengan konten penjelasan selanjutnya. Saya Eko Muryanto undur diri, dan insya Allah ketemu lagi dalam konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.